Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini, siang ini saya ada di Transfiguration Church di Tiberias. Kalau kita sampai di tempat ini, pastinya kita ingat bahwa di tempat inilah Petrus melihat Tuhan Yesus bersama dua nabi besar, Musa dan Elia. Pastinya juga Anda semuanya sudah ingat bahwa Petrus dengan excited as usual berkata bahwa aku mau bangunkan 3 tenda di sini. Satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Semua itu sudah tahu dan Yesus enggak memperbolehkannya. Walaupun kalau dipikir-pikir agak aneh karena saat ini justru ada gereja. Ada 3 gereja yang dibangun, ya. Tapi saya nggak mau bicarakan itu karena itu semua Anda bisa bacalah di Alkitab. Tapi saya justru ingin membacakan satu kutipan dari surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, ini deklarasi ini dideklarasikan oleh Petrus 3 dekade setelah Simon diubah namanya menjadi Petrus oleh Tuhan Yesus di Kaisarea Filipi yang besok kita akan datang. Dan ini enggak banget gitu istilahnya untuk orang Kristen saat itu. Ketika mendengar deklarasi Paulus ini, mereka merasa ini enggak cocok banget. Karena mereka masih hidup di dalam penindasan secara brutal oleh Romawi. Awalnya pemerintah dan gereja baik-baik saja. Tapi segera ketika gereja mulai berkembang, mulai bertambah besar pengaruh orang Kristen, dan Injil terus disebarluaskan, maka pemerintahan Roma mulai merasa enggak aman dan mulailah terjadi persekusi di mana-mana. Ajaibnya Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan ini. Hal yang sama ternyata juga sudah pernah dialami oleh bangsa Israel yang mengalami persekusi dari Firaun. Dan saat mereka sedang ada di padang gurun, Musa juga mendeklarasikan hal yang mirip-mirip, kalau saya tidak boleh katakan sama. Mari saya bacakan dari Ulangan 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Anda bisa bayangkan, waktu umat Israel mendengar Musa berkata ini, mereka pastinya juga berasa enggak banget dengan apa yang sedang mereka alami. Itu sebabnya saya tiba-tiba pikiran nakal saya tiba-tiba berpikir begini. Mungkin itu sebabnya nabi besar perjanjian lama Musa dan quote unquote nabi besar perjanjian baru Petrus sempat diajak istilahnya hangout sebentar sama Tuhan Yesus di sini. Saat mereka berdua berjumpa untuk beberapa menit di tempat ini. Untuk apa? Untuk mereka berdua sama-sama mendengarkan deklarasi dari Allah Bapa di surga. Tentang siapa? Tentang Yesus. Apa deklarasinya? Di Matius 17 ayat 5. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan dari tempat ini kepada Anda semua adalah bahwa enggak mudah memang memahami bahwa yang namanya blessing, yang namanya perkenanan Tuhan, yang namanya dipilih oleh Tuhan, itu tidak selalu sama dengan kenyamanan dan popularitas. Ikut Tuhan Yesus bukan soal kenyamanan Bapak Ibu Saudara, dan bukan soal popularitas. Ikut Yesus adalah soal kita berjumpa dengan Dia dan mendengarkan apa kata Bapa kita di surga.
Musa maupun Petrus, saya percaya sungguh memahami hal ini. Makanya mereka tahu dan mereka tidak pernah ragu untuk menyampaikan bahwa mereka, bangsa mereka adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Buat apa? Untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dan bisa jadi karena semua itu kita akan mengalami persekusi, mengalami penganiayaan. Siapa kita? Nggak lebih dari mereka. Karena Yesus pernah bersabda begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Musa dan Petrus sudah mengalaminya, dan saya percaya mereka sudah menerima upah besar mereka di surga. Bagaimana dengan Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara? Semoga kita pun tidak pernah ragu bahwa kita ini adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, yang Tuhan panggil untuk kita ini keluar, stepping out from the darkness to the light. Mari Bapak Ibu Saudara, tinggalkan semua yang kita tahu itu Tuhan tidak berkenan. Walaupun karena itu mungkin kita harus kehilangan kenyamanan kita, popularitas kita, peer group kita mungkin, dan segala kenyamanan yang dunia ini tawarkan. Semoga kita selalu ingat bahwa ada mahkota surgawi yang menanti kita kalau kita tetap setia. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun kenyamanan yang dunia ini tawarkan. Beshem ha'af verhaben veroha kodes ha Elohim ekat. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Shalom.